Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atia Giatistani dengan NIM 08011822328016. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rotasi atau perputaran dalam transformasi geometri. Sebelum kita membahas rotasi dalam transformasi geometri, terlebih dahulu mari kita pahami apa itu geometri. Geometri adalah cabang dari matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, posisi, dan sifat-sifat ruang atau bangun. Dalam perkembangannya, geometri itu tidak hanya mempelajari tentang bangun datar dan bangun ruang, tetapi juga mempelajari perubahan bentuk dan posisi suatu bangun, seperti pencerminan, pergeseran, pembesaran, dan rotasi. Nah, dalam geometri, kita juga namanya mengenal transformasi, yaitu suatu aturan atau fungsi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang ke titik lain. Salah satunya adalah rotasi, yang akan menjadi fokus pembahasan kita hari ini. Apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran yang merupakan salah satu jenis dari transformasi geometri. Untuk pengertian sederhananya, rotasi adalah memindahkan suatu objek dengan cara memutarnya di sekitar titik tertentu, atau kita sebut dengan titik awal ataupun titik pusat. Nah, dalam penerapan konsep rotasi di kehidupan nyata, itu bisa teman-teman lihat di beberapa contoh. Misalnya, pintu putar, biang lala, kincir angin, dan gasing. Kalau teman-teman perhatikan, keempat contoh ini itu bergerak dengan cara memutar di sekitar titik tertentu. Hal inilah yang menunjukkan bagaimana rotasi tersebut terjadi di sekitar sumbu tetap dan melibatkan gerakan pada titik-titik di objek. Hal inilah yang mengilustrasikan penerapan geometri transformasi dalam konteks nyata di kehidupan sehari-hari kita. Rotasi sendiri itu dapat terjadi apabila terdapat tiga komponen penting. Yang pertama adalah titik pusat rotasi, dilambangkan dengan P, yang merupakan titik patokan tempat putaran dilakukan. Kalau misal di suatu soal tidak ditentukan berapa titik pusat rotasi, artinya pusatnya adalah titik asal, yaitu 0,0, di mana X-nya 0, Y-nya juga 0. Yang kedua, sudut rotasi, dilambangkan dengan alfa, merupakan besar sudut putarannya. Di sini kita fokus ke sudut-sudut istimewa. Ada sudut 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Dan yang terakhir adalah arah rotasi. Arah rotasi ini ada positif dan ada negatifnya. Untuk arah rotasi bisa teman-teman lihat pada gambar di sebelah kanan ini. Untuk arah rotasi positif berarti berlawanan arah jarum jam. Berarti dia dari kiri ke kanan. Bisa dilihat arah panah warna hijau ini dia dari kiri ke kanan untuk yang positif. Sedangkan untuk yang negatif artinya dia searah arah jarum jam. Berarti dia dari kanan ke kiri. Bisa dilihat di arah panah warna merah ini, dia dari arah kanan ke kiri untuk yang negatif. Nah, ternyata ada rumus cepat untuk mencari titik bayangannya. Dari titik awal X, Y yang dirotasikan dengan titik pusat awal yaitu 0,0 dan arah berlawanan arah jarum jam. Berarti dia arah rotasinya positif. Bisa teman-teman lihat pada tabel ini ya. Untuk sudut rotasi sudut 90 derajat dari titik awal yang X, Y itu titik bayangannya menjadi min Y, X. Untuk sudut 180 derajat dari titik awal X, Y itu menjadi titik bayangannya min X, min Y. Untuk sudut rotasi 270 derajat dari titik awal X, Y itu titik bayangannya jadi Y, min X. Dan untuk sudut rotasi 360 derajat, titik awal dan titik bayangannya ini sama, tidak berubah. Dari titik X ke Y-nya tetap. Itu kalau positif. Sekarang untuk rotasi negatif, berarti searah jarum jam, kita pakai rumus rotasi positif dengan sudut yang ekuivalen. Jadi untuk rotasi negatif 90 derajat, searah jarum jam, itu sama dengan rotasi positif 270 derajat yang berlawanan jarum jam. Nah, untuk arah rotasinya bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kanan ini.
Ekuivalensi rotasi dengan sudut positif 270 derajat itu sama dengan negatif 90 derajat. Jadi titik awalnya di X, Y yang 270 derajat ini bisa teman-teman lihat di arah panah warna hijau. Ini titik awalnya itu berada di kuadran ke-2 dan di kuadran ketiga. Sedangkan titik bayangannya menjadi Y, min X itu ada di kuadran ke-1 dan di kuadran keempat di arah panah warna merah ini. Sedangkan untuk rotasi negatif 270 derajat yang kedua ini, searah jarum jam itu sama dengan rotasi positif 90 derajat yang berlawanan jarum jam. Untuk gambar rotasinya ada di sebelah kanan paling pojok. Ini ya. Ekuivalensi rotasi positif 90 derajat itu sama dengan negatif 270 derajat. Jadi titik awal yang positif 90 derajat ini di X, Y itu berada di kuadran kedua. Ini yang arah panah warna hijau. Sedangkan untuk titik bayangannya itu menjadi min Y, X. Itu ada di kuadran ke-1, 4, dan juga 3 di arah panah warna merah ini. Nah, teman-teman masih ingat nggak di awal aku bilang bahwasannya rotasi ini juga ada pada bangun datar di satuan titik. Untuk penerapan konsep rotasi bangun datar ini bisa teman-teman lihat eh, contohnya itu ada di Rubik. Rubik apabila kita mainkan itu kan dengan cara memutarnya. Padahal Rubik kan persegi, tapi kita bisa memutar layaknya rotasi. Nah, itulah penerapan konsep rotasi bangun datar. Untuk merotasikan suatu bangun datar, itu misalnya kita ambil segitiga atau persegi, prosesnya sama seperti merotasikan satu titik. Jadi yang pertama, kita perlu identifikasi semua titik sudut bangun datar tersebut. Misal, diketahui bahwasannya titik A, titik B, dan titik C. Yang kedua, rotasikan setiap titik sudut tersebut satu persatu menggunakan rumus yang sudah kita pelajari, yaitu dari titik awal ke titik bayangannya, menyesuaikan dengan sudut yang kita pakai nanti. Jadi dari titik awal A ke titik bayangan A-nya berapa, titik awal B ke titik bayangannya B-nya berapa, dan titik awal C ke titik bayangan C-nya itu berapa. Dan terakhir, hubungkan kembali semua titik bayangan A, B, dan C-nya sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya. Untuk lebih pahamnya lagi, di sini ada satu soal. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A-nya di 1,4, titik B-nya di 1,8, dan titik C-nya di 5,8. Jika dirotasikan sejauh positif 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat awal 0,0. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita perlu analisis soal terlebih dahulu. Jadi, apa saja yang diketahui dalam soal tersebut? Diketahui dalam soal, rotasi positif 90 derajat searah jarum jam, artinya itu sama dengan rotasi negatif 90 derajat yang searah jarum jam juga. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Rotasi negatif 90 derajat ini sama dengan rotasi berapa? Iya, benar. Rotasi negatif 90 derajat ini kita ekuivalen itu sama dengan rotasi positif 270 derajat yang berlawanan jarum jam. Nah, setelah kita mendapatkan ekuivalen rotasinya, baru deh kita tentuin dulu rumus rotasi yang akan kita pakai. Di sini kan rotasinya positif 270 derajat. Artinya, titik bayangannya tadi, titik awalnya tadi dari X, Y, itu titik bayangannya menjadi Y, min X, sesuai dengan tabel tadi. Setelah kita mendapatkan rumus yang akan kita pakai, barulah kita hitung bayangan setiap titik yang ada. Jadi untuk titik A, di titik awalnya yaitu 1,4, itu menjadi titik bayangannya 4, min 1. Karena titik Y-nya tadi adalah positif 4, dan titik X-nya tadi adalah 1, dikalikan negatif, jadinya min 1. Untuk titik bayangan B, untuk titik B, itu titik awalnya di 1,8, itu titik bayangannya di 8, min 1. Sedangkan titik C, yang titik awalnya di 5,8, itu titik bayangannya di 8, min 5. Setelah kita menghitung bayangan setiap titik, barulah kita dapat kesimpulan. Bayangan segitiga ABC adalah segitiga bayangan A, B, dan C dengan koordinat titik bayangan A-nya di 4, min 1, titik B bayangannya ada di 8, min 1, dan titik bayangan C-nya ada di 8, min 5.
Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan tentang rotasi atau perputaran dalam transformasi geometri. Gimana? Cukup mudah bukan? Intinya, rotasi itu mudah kita pahami jika kita tahu kuncinya, yaitu pusat, sudut, dan rumus tepat yang akan kita gunakan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai rotasi dalam transformasi geometri. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.